Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dunia satu keluarga. Oke, sekarang hari ini udah permulaan lagi ya di semester kita yang baru pada mata kuliah evaluasi desain perangkat lunak. Saya memberitahu kepada kalian semua bahwasanya mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS. Kemudian proses pembelajarannya itu dijadikan 2 hari. Yang satu di hari Rabu 2 SKS dan yang satu lagi di hari Jumat 2 SKS. Saya lupa ya, Jumat atau Kamis gitu. Saya belum lihat jadwalnya gitu. Pokoknya dalam 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan, masing-masing 2 SKS, 2 SKS. Terus jadi untuk video kali ini saya akan berbagi tentang kontrak perkuliahan kita terlebih dahulu. Terus apa aja materi-materi yang akan kita bahas dalam 1 semester ke depan. Dan yang ketiga yaitu kita akan membahas metode pembelajaran yang akan kita lakukan setelah Imlek nanti, apakah tetap daring atau luring, nanti akan saya beritahu. Oke, sebelumnya saya mohon maaf dulu ya, harusnya pada pertemuan pertama ini kita udah langsung ini ya, jumpa ya harusnya, atau nge-zoom gitu. Tapi hari ini saya cuman hanya bisa memberikan video kepada kalian semua. Ini dikarenakan ada permasalahan jaringan ya di rumah saya. Jadi saya udah nunggu nih saya baru pindah rumah, jadi di sini internetnya udah dari hari apa saya nunggu tapi orang yang mau pasang belum datang gitu. Oke, tapi di luar dari permasalahan saya itu, bagaimanapun saya akan berharap perkuliahan hari ini tetap jalan. Oke, baiklah, untuk kontrak perkuliahan saya lanjut dulu nih. Nah, untuk dosen pengampu, jadi saya anggap di kelas ini udah pada tahu dengan saya ya. Di sini ada nama saya, Ekalia Febrianti, SKMM.Com. Mungkin ada barangkali yang lupa. Jadi saya perkenalkan diri saya lagi, yaitu saya namanya adalah Ekalia Febrianti, SKMM.Com. Kemudian ini ada nomor NIDN saya atau nomor induk dosen nasional. Itu ada 1008028803. Ini alamat email saya, ekalia88@gmail.com. Kemudian ada nomor handphone saya 082384642439. Kemudian sepertinya proses perkuliahan kita ke depannya akan mulai berubah ya, beranjak dari yang tadinya daring, mungkin kedepannya mungkin bisa dilakukan secara luring gitu, mengingat permen dari Kementerian Pendidikan bahwasanya di daerah-daerah yang status PPKM-nya udah level 1 dan 2 itu sudah bisa melaksanakan pendidikan secara 100% untuk tatap muka. Itu yang terbaru edarannya gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk karena kita udah akan mulai kuliah secara langsung atau luring, ada ketentuan selama perkuliahan yang harus kalian jalankan atau saya ingatkan kembali. Pada umumnya ini udah tahu, tapi mungkin untuk angkatan tahun 2020 saya perlu ingatkan kembali. Nah, pertama yaitu menjunjung tinggi nilai kejujuran, itu udah pasti karena nanti pada saat kita kuliah itu akan isi absen ya. Terus yang kedua, mentaati peraturan akademik dan norma kehidupan kampus, memakai baju sopan, sepatu, dan lain-lain. Jadi diharapkan pada saat kalian datang ke kampus, yang namanya kampus itu tempat kita menuntut ilmu, berarti kalian harus menggunakan atribut-atribut yang memang pantas dilekatkan atau digunakan pada tempat yang memang kita junjung tinggi ya nilainya. Salah satunya yaitu kampus. Berarti baju yang harus kita pakai adalah pakaian yang sopan. Kemudian gunakan sepatu. Nah, salah satu bentuk kita menghargai kepada tempat pendidikan kita yaitu sepatu. Bu, saya mungkin ke kampus sebentar aja kok ngurus ini. Ingat ya, yang perlu diingat
Karena gini, kampus itu adalah tempat yang formal. Jadi orang-orang yang bekerja di sana ada kegiatan formal yang sedang dilakukan. Jadi setiap yang datang atau yang berkunjung diharapkan juga menghargai nilai-nilai yang ada tersebut gitu. Terus yang ketiga, kehadiran peserta dalam perkuliahan diharapkan 100% atau ditolerir dapat tidak hadir sebanyak 3 kali mulai dari awal perkuliahan ini yang ada dalam satu semester dengan keterangan yang sah. Itu pun dengan keterangan yang sah ya. Berarti kalau sakit berarti harus ada surat izin sakit dari dokter atau petugas kesehatan lainnya. Nah, di sini diharapkan juga kalian itu memberikan keterangan yang sah yang memang betul-betul dari dokter atau dari petugas kesehatan yang lain. Kadang ada juga nih kedapatan mereka berikan surat dari dokter atau MC sakit, tetapi MC sakit tersebut ternyata palsu. Nah, alamat tinggalnya di mana? Misalnya tinggalnya di arah Batam Center, tapi surat izinnya dari Jodoh misalnya. Dah, itu kan agak aneh aja dikit, agak mencurigakan gitu. Pasti itu akan menimbulkan pertanyaan di kemudian hari gitu. Jadi jangan sesekali untuk memanipulasi atau memberikan surat MC yang palsu untuk izin kehadiran gitu. Misalnya kalau untuk izin sakit ya, atau yang lain-lain. Kalau izin keluarga dan lain-lain, mohon dibuatkan surat yang memang kalian itu izin dengan sepengetahuan wali kalian di rumah. Oke, yang keempat yaitu daftar hadir hanya diedarkan selama perkuliahan berlangsung, jadi tidak diperkenankan mengisi daftar hadir setelah kuliah berakhir. Nah, ini untuk pada saat kita melaksanakan perkuliahan luring. Terus yang kelima, peserta yang diketahui ditandatangani atau menandatangani absen peserta lain itu dianggap indisipliner dan tidak diperkenankan mengikuti ujian. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian untuk ketentuan selanjutnya adalah bagi peserta yang terlambat lebih dari 30 menit itu tidak akan diperkenankan untuk masuk kelas dan tidak membuat keributan di dalam kelas tentunya. Terus yang ketujuh yaitu pengajar terlambat 15 menit tanpa pemberitahuan kuliah itu dapat ditiadakan dan akan dicari waktu penggantinya untuk perkuliahan tersebut. Dan yang kedelapan, selama perkuliahan handphone dan sejenisnya itu saya mohon untuk tidak diaktifkan suaranya ya. Boleh aktifkan handphone, tapi suaranya mohon di silent dulu atau hidupkan getar saja. Terus ini juga ya, mentang-mentang handphonenya saya boleh hidupkan, kalian jangan untuk sesekali mencoba bermain handphone atau bermain game di handphonenya pada saat perkuliahan berlangsung. Karena yang dibutuhkan pada saat kita melakukan proses perkuliahan, saya berharap kalian itu dapat fokus dan materi yang saya berikan dapat kalian serap dengan baik. Itu saja. Terus yang kesembilan yang akan kita bahas yaitu adalah nilai akhir itu bersifat final. Kalaupun misalnya kalian ingin komplain dengan nilai tersebut, mohon pada saat nilai tersebut keluar itu buru-buru dikasih tahu ke saya. Jangan nanti udah sekian minggu baru kalian komplain. Nah, itu susah. Bu, kenapa UAS saya nggak ada, Bu? Bu, nilai UTS saya nggak ada, Bu. Nah, jika udah sekian minggu baru kalian komplain, saya nggak bisa memberikan untuk membantu karena prosesnya udah menjadi rumit, apalagi kalau nilai udah diinputkan ke bagian DAK. Terus yang ke-10, tidak diperbolehkan makan di kelas selama perkuliahan kecuali kondisi kesehatan tertentu dengan menunjukkan surat keterangan dari dokter. Tidak diperkenankan memakai kaos oblong dan sandal. Terus yang ke-12 yaitu menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan itu. Nah, untuk silabus ya dari perkuliahan kita di semester ini itu yang pertama ada tentang desain perangkat lunak fundamental. Terus
yang kedua yaitu berkaitan dengan isu kunci dalam desain software. Terus yang ketiga yaitu tentang struktur dan arsitektur perangkat lunak desain antarmuka pengguna. Terus ada analisis kualitas desain dan evaluasi perangkat lunak, serta desain notasi perangkat lunak, dan desain strategis dan metode perangkat lunak, serta yang kedelapan adalah alat desain perangkat lunak. Oke, itu untuk yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan atau 16 kali pertemuan. Nah, untuk RPS-nya, dari yang 16 kali pertemuan tadi, apa-apa aja yang akan kita bahas. Nah, jadi di pertemuan kita yang pertama ini berkaitan dengan kontrak perkuliahan dulu. Terus yang kedua tadi tentang pengantar dari mata kuliah evaluasi desain perangkat lunak, konsep evaluasi desain perangkat lunak, kemudian tujuan dari evaluasi desain perangkat lunak. Tapi sepertinya untuk membahas dari pengantar ini saya nggak bahas sekarang ya, tapi di pertemuan selanjutnya aja nanti, apakah di hari Kamis atau di hari Jumat ini gitu. Nah, pada pertemuan 2 dan 3 itu ada, berarti minggu depan ya, pertemuan 2 dan 3 pertemuan kedua itu di minggu depan, pertemuan ketiga di minggu 1 lagi. Nah, pertemuan 2 dan 3 ini yaitu ada desain perangkat lunak fundamental. Nah, apa aja yang akan dibahas? Yang pertama yaitu tentang terjemahan modal analisis. Yang kedua ada tentang prinsip desain. Terus yang ketiga data abstraction, dan yang keempat ada procedural abstraction. Nah, terus yang akan kita bahas selanjutnya tentang konsep desain penyaringan, ada dokumentasi desain, kemudian ada transform mapping, terus transaction mapping dan interface. Itu untuk pertemuan 2 dan 3. Nah, pada pertemuan 4 dan 5 yang akan kita bahas itu adalah isu kunci dalam desain software, dengan materi yang pertama ada definisi desain software, yang kedua ada aktivitas software design, terus dan yang ketiga ada general concept design. Terus ada judul lagi yaitu tentang software design proses, mulai dari enabling teknik. Terus ada isu kunci ya dalam software design. Itu untuk pertemuan 4 dan 5. Sedangkan untuk pertemuan yang ke-6 kita akan bahas tentang struktur dan arsitektur perangkat lunak. Nah, terus pertemuan 7 kita akan melaksanakan pra-UTS. Nah, pra-UTS ini itu bisa kayak flashback lagi ya tentang materi-materi yang kita udah pelajari dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6 yang lalu. Nah, ini juga sebagai bentuk ya, sebagai tempat saya menilai kalian apakah udah siap melaksanakan UTS atau belum. Di pertemuan ke-8 insya Allah kita akan melakukan yang namanya UTS untuk review ya hasil materi kalian dalam setengah semester. Terus pada pertemuan ke-9 itu yang akan kita bahas yaitu adalah tentang desain antarmuka pengguna. Terus yang ke-10 yaitu analisis kualitas desain dan evaluasi perangkat lunak. Dan yang ke-11-12 ada desain notasi perangkat lunak. Terus ada desain dan analisis dialog. Dan yang ke-13 ada desain strategis dan metode perangkat lunak. Terus yang ke-14 ada alat desain perangkat lunak. Yang ke-15 ada prawas, dan yang ke-16 kita melakukan ujian akhir semester. Nah, oke. Dari sini saya udah memberikan gambaran apa-apa aja ya yang akan kita lakukan dalam 16 kali pertemuan ke depan. Oke. Sekarang kita masuk ke metode pembelajaran kita. Tadi saya membaca edaran di grup. Sebentar saya buka dulu WhatsApp saya. Fakultas Komputer. Oke. Nah, ini yang berkaitan dengan perkuliahan luring. Jadi perkuliahan luring itu ini merupakan keputusan 4 menteri yang menyatakan pendidikan telah dapat dilakukan 100% untuk daerah PPKM level 1 dan 2. Berdasarkan keputusan ini, maka rektorat memutuskan untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka luring setelah libur Imlek. Berarti fix ya, setelah libur Imlek kita akan melakukan kuliah secara luring. Terus
Mohon bantuan ya dari Bapak Ibu juga ya. Berarti saya akan mensosialisasi kepada kalian semua untuk hari ini. Jadi diminta untuk kalian semua, mungkin ada berada di luar daerah, untuk mempersiapkan diri untuk segera ke Batam ya pada saat setelah Imlek tersebut, karena perkuliahan kita akan dilakukan secara langsung gitu. Terus mungkin bagi mahasiswa yang tidak dapat melakukan perkuliahan secara luring, itu akan difasilitasi dengan LMS seperti upload materi, latihan video, kemudian absen dan lain-lain, dan tidak dilakukan secara sinkronus dan menggunakan Zoom, Meet atau Teams dan lain-lain. Nah, itu saja. Oke, paling itu ya yang dari pengumuman untuk semester depan. Nah, karena hari ini hanya 2 SKS, saya hanya sebatas itu dulu ya untuk memberikan pembukaan di perkuliahan kita pada malam hari ini. Saya belum bisa untuk tatap muka secara langsung atau melalui Zoom gitu. Harusnya kita melalui Zoom karena internet saya yang bermasalah. Nanti kalian bisa mendengarkan video ini setelah saya upload. Oke, paling itu dulu ya. Sampai jumpa di hari berikutnya pada mata kuliah yang sama, yaitu evaluasi desain perangkat lunak. Nah, nanti selanjutnya jika ada pertanyaan, kita bisa via WhatsApp. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia satu keluarga.